Sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebal. Bayangkan kalian sedang duduk di teras rumah pada tahun 1971. Radio transistor di sudut ruangan memutar lagu ini. Suaranya berat, penuh getaran, dan entah kenapa, setiap nadanya terasa seperti sedang menyayat hati. Lagu itu adalah Titik Noda, sebuah lagu yang liriknya bercerita tentang penyesalan dan sebuah noda yang tak bisa dihapus dalam hidup. Di balik melodinya yang melankolis, lagu ini bukan sekedar hits biasa. Satu lagu inilah yang menjadi titik balik, membawa sekumpulan karyawan perusahaan pelayaran dari gang-gang sempit Jakarta menuju panggung megah di Stadium Negara Malaysia. Bagaimana mungkin sebuah band yang awalnya hanya band internal kantor bisa berubah menjadi legenda yang lagunya masih kita dengar sampai hari ini? Mari kita kembali ke tahun 70-an. Hari ini, kita akan menyelami sejarah salah satu band paling ikonik dalam sejarah musik Indonesia. Band yang dijuluki sebagai band NKRI karena keberagaman personilnya. Band yang musiknya melintasi batas negara, The Lloyd. Cerita kita dimulai pada tahun 1969. Jakarta saat itu adalah kota yang keras bagi para pendatang. Salah satu pendatang itu adalah Barce van Houten, seorang pemuda asal Ambon yang datang ke ibu kota dengan satu mimpi, bermusik. Hari-hari awal Barce di Jakarta tidaklah mudah. Ia merasakan kerasnya hidup, berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya ia berteman dengan beberapa karyawan di PN Jakarta Lloyd, sebuah perusahaan pelayaran negara yang didirikan veteran TNI AL. Karena sering nongkrong dan bermain musik bareng, Barce akhirnya diangkat menjadi karyawan di sana. Nah, di perusahaan inilah benih The Lloyd tumbuh. Direktur mereka saat itu Laksamana Sudomo, yang nantinya jadi sosok besar di era Orde Baru, melihat potensi mereka dan mendaulut mereka menjadi band internal perusahaan. Nama The Lloyd sendiri diambil dari nama perusahaan mereka, Jakarta Lloyd. Disinilah formasi legendaris itu terbentuk. Ada Barce pada gitar dan seorang pemuda dengan suara emas bernama Syamsuar Hashim, atau yang lebih kita kenal dengan nama Sam. Uniknya, The Lloyd ini sangat beragam. Sam dari Sumatera, Barce dari Ambon, Andre Gultom dari Batak. Mereka adalah miniatur Indonesia dalam sebuah band. Awalnya mereka hanya main untuk acara internal kantor, ulang tahun perusahaan atau menyambut tamu. Tapi Barce punya visi yang lebih besar. Ia ingin The Lloyd lebih dari sekedar band instansi. Tahun 1971 menjadi tahun yang mengubah segalanya. The Lloyd akhirnya mendapatkan kesempatan untuk rekaman profesional di bawah label Remaco. Album perdana mereka, Volume 1, dirilis, dan lagu andalannya adalah Titik Noda. Apa yang membuat Titik Noda begitu meledak? Jawabannya ada pada dua hal, kejujuran lirik Barce dan karakter vokal Sam. Barce menulis Titik Noda sebagai gambaran kesedihan seseorang yang ditinggalkan kekasihnya dengan meninggalkan sebuah noda atau luka di hati. Pada masa itu, musik pop kita didominasi dengan irama yang ceria atau melodi yang sederhana. The Lloyd datang dengan sesuatu yang berbeda, pop Melayu yang mendayu-dayu, dalam, dan sangat melankolis. Vokal Sam adalah kunci utamanya. Sam punya apa yang disebut orang sebagai cengkok Melayu yang nyaris sempurna. Suaranya berat, punya getaran emosi yang jujur. Ketika Sam menyanyikan "Hapuslah air matamu, jangan ditangisi kisah yang lalu", pendengar merasa seolah-olah Sam sedang bercerita langsung di depan mereka. Oh ya, ngomong-ngomong tentang rekaman di tahun 70-an, ada trivia menarik nih. Dulu di studio Remaco, teknologi rekaman masih sangat terbatas. Mereka menggunakan mesin pita 4 track. Artinya, para musisi harus melakukan rekaman secara live di studio. Bayangkan tekanannya. Kalau salah satu orang melakukan kesalahan kecil saja, misalnya pemain flutnya salah tiup atau drumnya meleset sedikit, maka seluruh band harus mengulang rekaman dari awal. Tidak ada fitur copy paste atau koreksi digital seperti sekarang. Disiplin inilah yang membuat chemistry antar personil The Lloyd begitu kuat. Karakter suara yang warm dan organik di lagu Titik Noda adalah hasil dari perjuangan teknis yang sangat berat itu. Setelah Titik Noda meledak, The Lloyd bukan lagi sekedar band kantoran, mereka jadi fenomena nasional. Tapi kesuksesan mereka tidak berhenti di Indonesia.
Entah bagaimana, lagu-lagu Deloitte seperti Titik Noda, Semalam di Malaysia dan Cinta Hampa menyentuh hati masyarakat di Malaysia, Singapura hingga Brunei. Di Malaysia, Deloitte itu sudah dianggap seperti band lokal mereka sendiri. Kenapa? Karena masyarakat di sana sangat mencintai cengkok Melayu yang dibawakan Sam. Puncaknya terjadi pada tahun 1978. Deloitte menggelar konser legendaris di Stadium Negara Kuala Lumpur. Ribuan orang datang, menyanyi bersama dengan penuh penghayatan. Deloitte membuktikan bahwa musik adalah bahasa universal yang bisa menyatukan bangsa, melampaui segala ketegangan politik yang mungkin ada saat itu. Bagi Barce, Deloitte adalah keluarga. Bahkan ia punya prinsip yang dikenal sebagai kontrak mati. Barce berjanji bahwa selama ia masih hidup, Deloitte tidak akan pernah bubar untuk menghormati rekan-rekannya yang sudah mendahuluinya. Barce adalah personil terakhir yang bertahan sebelum akhirnya ia pun berpulang pada tahun 2017, menyusul Sam yang sudah lebih dahulu wafat di tahun 2012. Kini, semua personil asli Deloitte telah tiada, namun Titik Noda tetap abadi. Lagu ini terus dinyanyikan ulang oleh generasi baru, seperti Umi Mahusna atau band TQS, membuktikan bahwa karya yang dibuat dengan kejujuran tidak akan pernah lekang oleh waktu. Perjalanan Deloitte mengajarkan kita bahwa dari sebuah gang sempit, dari sebuah rutinitas kantor, sebuah karya agung bisa lahir asalkan ada ketulusan di dalamnya. Titik Noda bukan hanya tentang kesedihan, tapi tentang bagaimana sebuah lagu bisa menjadi jembatan hati bagi miliaran orang. Kalau menurut kalian, apa lagu Deloitte yang paling berkesan dalam hidup kalian? Apakah Titik Noda atau mungkin Hidup di Bui? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya, mari kita bernostalgia bersama. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari dunia musik Indonesia hanya di Alexa Story. Saya Alexa, sampai jumpa di video berikutnya.